Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aran Erbatalipu dari kelas 4C jurusan Manajemen Pendidikan. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang berjudul Administrasi Kepegawaian untuk Pembangunan. Lanjut saja di poin pertama, ada administrasi kepegawaian. Istilah administrasi kepegawaian merupakan gabungan dari dua kata, yaitu administrasi dan kepegawaian. Deliang Ji dalam bukunya yang berjudul Administrasi Perkantoran menyatakan bahwa administrasi adalah segenap proses penyelenggaraan setiap usaha kerjasama pada sekelompok orang guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Kemudian poin selanjutnya, ada administrasi kepegawaian dapat dirumuskan, yaitu yang pertama sebagai ilmu, kedua sebagai proses, ketiga sebagai fungsi, dan yang keempat sebagai seni. Kemudian di poin selanjutnya, fungsi administrasi kepegawaian dibagi menjadi dua. Yang pertama, fungsi manajerial, artinya fungsi yang mempunyai arti yang erat kaitannya dengan pekerjaan yang mengutamakan pengelolaan atau tidak dengan hal teknis. Hal ini mencakup perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian para pegawai. Perencanaan mencakup penentuan kebutuhan para pegawai, mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi terkait dengan kebutuhan pegawai, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang kedua, fungsi operatif atau fungsi teknis ini berkaitan dengan kegiatan yang dilakukan secara fisik dan lebih teknis, mencakup pengadaan, pengembangan, kompensasi, integrasi, sampai pada pensiunan pegawai. Kemudian ada tujuan administrasi kepegawaian. Yang pertama, guna memperkuat sistem perencanaan dan pengembangan pegawai dan pemenuhan atau rekrutmen sesuai dengan tingkat kebutuhan yang telah tersedia. Kemudian yang kedua, untuk mengembangkan sistem manajemen informasi kepegawaian. Kemudian yang ketiga, untuk meningkatkan kualitas sumber daya aparatur guna meningkatkan kompetensi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dilaksanakan melalui pendidikan dan pelatihan. Peningkatan pendidikan formal dan meningkatkan keterampilan teknik serta fungsional pada operator pemerintah atau perusahaan. Kemudian guna mewujudkan penataan pegawai sesuai dengan kompetensi jabatan dan syarat jabatan dan memperhatikan pada karir perusahaan. Kemudian untuk meningkatkan pembinaan pegawai guna meningkatkan akuntabilitas dan kesejahteraan para pegawai. Kemudian terakhir, di lingkup pemerintahan untuk peningkatan kinerja pelayanan kepegawaian guna meningkatkan kapasitas pemerintah di era untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik atau bisa disebut sebagai good governance. Kemudian ada pembinaan dan keamanan tenaga kerja. Pembinaan keselamatan kerja atau higiene perusahaan dan kesehatan kerja, yaitu sangat dibutuhkan untuk mencegah terjadinya gangguan keselamatan dan kesehatan tenaga kerja. Hal ini semata-mata untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas kerja. Untuk menunjang hal tersebut, maka perlu dibentuk panitia pembina keselamatan dan keselamatan kerja atau P2K3 untuk membantu pimpinan perusahaan. Dan poin terakhir ada pemutusan hubungan kerja dan pensiun. Yang pertama, pemutusan hubungan kerja adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha. Yang kedua, pensiun adalah
saat dimana seorang pekerja berhenti bekerja karena usianya sudah lanjut atau sudah masuki masa tua. Sekian pemaparan materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.